Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, board, coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Magelang. Saya Ambar Novitasari dari SMA Negeri 3 Magelang. Saya dari Kartika Hapsari dari SMK Negeri 1 Magelang. Dan saya Haris Ramawati dari Assalamualaikum Ibu Ambar, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Haris. Alhamdulillah. Luar biasa ya Bu hari ini. Kita kan hari ini mau ketemu untuk saya observasi coaching Bu Ambar ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Gitu. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Bu Ambar nanti dengan coaching. Tapi sebelumnya saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, sebagai observer agar Ibu juga tahu nanti kira-kira apa yang akan dinilai. Gitu. Nah, sebagai rubrik penilaian yang harus Ibu Ambar penuhi dalam melakukan percakapan dengan coaching ada beberapa hal. Yang pertama, Ibu Ambar harus memahami prinsip seorang coach, bahwa Ibu Ambar dalam percakapan akan memunculkan tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ambar juga harus sudah memahami kompetensi dalam coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, yang terakhir Bu, saya juga berharap dalam percakapan coaching, Ibu Ambar juga menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk menilai proses nanti. Bagaimana Bu Ambar? Apakah Bu Ambar memahaminya? Ya Bu, saya paham Haris. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, kompetensinya yaitu mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi sehingga coaching dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah kunci untuk memahami kondisi coaching. Nah, dalam proses menggali tentunya Bu Ambar nanti harus pandai-pandai untuk mendengarkan. Nah, menurut Bu Ambar, indikator ketercapaian yang bagaimana untuk menuju tujuan dalam percakapan ini nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Saya dapat menggali ide-ide dari coaching agar menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik. Semoga apa yang nanti Ibu tuju untuk yang meliputi menggali ide dan kemudian menerapkan alur tirta ini dapat berjalan dengan lancar, dan ide-ide coaching juga dapat tergali dengan maksimal gitu ya, dan hasilnya sesuai dengan yang Ibu Ambar harapkan. Nah, saya rasa saya cukup
cukup untuk bertanya. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Ambar untuk coaching dengan coaching. Semoga berjalan lancar dan sesuai dengan indikator yang Ibu tetapkan. Terima kasih Bu Haris, insya Allah saya siap. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Bu Dani? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Bu, ada waktu enggak Bu? Saya mau curhat nih. Ya, mumpung saya hari ini nggak ada jam. Mana Bu? Kita curhatnya di sini aja ya. Oke, gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya tuh merasa bingung dengan situasi yang saya hadapi. Karena tahu sendiri lah Bu, kepala sekolah mendesak saya dengan keputusan penerapan program. Mana yang bicaranya ya? Baik, mari kita mulai. Apa tujuan utama Ibu dalam situasi ini? Ya, tujuan saya sih, saya ingin membuat keputusan yang terbaik Bu untuk siswa, terus tim, tapi saya juga ingin mempertahankan hubungan baik antara kepala sekolah dan saya. Apa yang ingin Ibu Dani capai dalam jangka pendek terkait dengan program ini? Ya, mungkin saya ingin mencapainya dengan mendapat dukungan dari tim saya Bu. Jika memungkinkan, saya harus menemukan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Terus apa hambatan terbesar yang Ibu Dani hadapi saat ini? Hambatan yang saya alami saat ini yaitu tekanan dari kepala sekolah Bu, membuat saya merasa segera memutuskan dengan keputusan tersebut. Sementara rekan-rekan merasa tidak nyaman dengan program tersebut. Terus apa yang menjadikan sumber ketidaksetujuan dari timnya Ibu? Ya mungkin Bu merasa program ini tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang pertama, dan yang kedua mungkin terlalu sulit untuk diimplementasikan. Bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini? Saya merasa terjebak dan khawatir Bu, karena apapun keputusan yang saya ambil nantinya ada yang akan merasa tidak puas. Langkah pertama yang Ibu Dani ambil untuk mengatasi kebingungan saat ini? Langkah yang saya ambil, mungkin Bu, saya bisa mengadakan pertemuan dengan tim, terus mendiskusikan gimana kelebihan dan kekurangan program tersebut secara terbuka. Bagaimana Ibu Dani akan mempersiapkan kegiatan untuk pertemuan yang Ibu rencanakan? Ya mungkin saya mengumpulkan informasi Bu dan mempersiapkan beberapa pertanyaan agar bisa membantu saat diskusi nantinya. Apa pertanyaan yang ingin Ibu Dani ajukan kepada timnya Ibu? Ya mungkin salah satu pertanyaannya antara lain gimana pendapat program tersebut. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan selama ini bila memiliki keterkaitan implementasinya. Yang ketiga, saran alternatif atau solusi yang bisa diambil saat pertimbangan nanti. Terus apa komitmen yang Ibu Dani buat untuk diri sendiri dalam proses ini? Mungkin komitmen yang saya ambil Bu, bisa mendengarkan semua pendapat dan bisa menciptakan ruang bagi semua yang berbicara nantinya saat berdiskusi. Bagaimana Ibu akan memastikan kalau Ibu nanti tetap bertanggung jawab atas keputusan ini setelah pertemuan nanti? Saya akan mencatat hasilnya Bu saat pertemuan nanti. Kemudian saya akan mengkomunikasikan hasilnya kepada kepala sekolah.
serta mendiskusikan langkah selanjutnya kepada tim. Terus apa yang akan Ibu lakukan jika kepala sekolah tetap bersikeras akan keputusannya Ibu? Ya mungkin ya Bu ya, saya mencoba mengkomunikasikan masukan dari tim dan bisa mencari kompromi yang bisa menerima oleh semua pihak. Ibu, bagaimana perasaan Ibu Dani setelah kita membahas langkah-langkah? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa lebih tenang dan punya rencana. Terima kasih banyak ya Bu Ambar. Sama Bu Dani, saya juga merasa senang sudah mendengarkan curhatannya Ibu. Tapi ingat Bu, bahwa komunikasi itu merupakan kunci yang terbaik untuk sukses dan rencana-rencana Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dani. Baik, alhamdulillah Bu Ambar. Bagaimana perasaan Bu Ambar setelah jadi coach hari ini? Alhamdulillah saya lega Bu telah menjadi pendengar dari masalah yang saya hadapi coach saya Bu. Baik, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching Bu Ambar dengan coach gitu ya. Namun sebelum saya memberikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian coaching Ibu Ambar? Dalam coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sedangkan kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu Ambar sudah menerapkan prinsip kemitraan. Dibuktikan tadi setelah mengobrol sudah setara, tidak ada senioritas. Nah, Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif, di mana tadi Ibu juga sudah berusaha menggali kreativitas coaching dalam mendapatkan solusi dari masalahnya. Nah, Ibu Ambar juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif. Nah, semua sudah terlaksana. Dan hal yang paling penting yang sudah saya catat adalah Ibu Ambar sudah bagus dalam menerapkan alur tirta. Tadi Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah dari catatan saya, Ibu telah melakukan percakapan dengan coaching yang sangat luar biasa. Baik, gitu ya. Terima kasih Bu Hadis. Nah ya, ini ada pertanyaan terakhir Bu Ambar. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Ambar ingin kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Yang ingin saya kembangkan ini yaitu tentang kehadiran penuh. Tadi coaching memiliki kebingungan, mungkin saya bisa menggunakan teknik stop untuk membuat coaching lebih rileks lagi. Ya, baik. Berarti ini ya Bu ya, kehadiran penuh atau presence itu merupakan kompetensi yang ingin Ibu Ambar kembangkan untuk coaching berikutnya. Nah, saya berharap Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini dan kompetensi lainnya sehingga proses menggali ide ini semakin tajam gitu. Nah, saya juga berharap dalam proses coaching selanjutnya Bu Ambar tetap berpegang pada prinsip alur tirta. Nah, terima kasih Bu Ambar, sungguh luar biasa hari ini. Semoga dapat berdampak bagus pada diri Bu Ambar dan rekan sejawat Bu Ambar. Sukses selalu. Nah, pertanyaan paling terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses evaluasi proses pengamatan atau supervisi kita hari ini? Dari proses supervisi ini saya mendapatkan perbaikan diri bagaimana menjadi coach. Dengan supervisi ini saya dapat merefleksi dan mengevaluasi sehingga saya dapat mengetahui bagaimana yang masih harus diperbaiki dan bagaimana yang sudah saya lakukan dengan baik. Ya,
Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan supervisi ini dengan lancar. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya Bu ya. Semoga nanti pas kita ketemu lagi kondisinya sudah sangat bagus gitu. Kita akhiri observasi kita hari ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hadi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam Bu Ambar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Dani, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait publik penilaian sebagai observer agar Ibu tahu. Ya. Sebagai publik penilaian yang harus Ibu Dani penuhi dalam melakukan percakapan dengan coaching nanti, yaitu Ibu Dani harus memahami prinsip seorang coach bahwa Ibu Dani dalam percakapannya itu dapat memperlihatkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentunya Ibu Dani juga harus sudah memiliki kompetensi dalam coachingnya nanti, yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Yang ketiga, selain itu saya juga berharap dalam percakapan coaching Bu Dani nanti juga menekankan alur tirta yang meliputi tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk menilai proses nanti. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Dani? Iya Ibu, insyaallah saya. Baik Bu Dani, alhamdulillah sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Dani? Oh iya Bu, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Dani, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, yang saya ingin kembangkan ada 2 kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Baik Bu Dani, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, untuk kompetensi spesifiknya saya ingin mendengarkan aktif supaya saya menggali potensi sehingga coaching yang saya dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahannya. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah kunci untuk memahami kondisi coach dalam proses menggali. Nah, menurut Ibu Dani, indikator ketercapaian yang bagaimana untuk menuju tujuan dalam percakapan nanti? Ya Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju nantinya yaitu dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Terus saya dapat menggali ide-ide coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Bu Dani, semoga apa yang Ibu Dani tuju untuk meliputi menggali ide, menerapkan alur tirta dapat dilaksanakan dengan lancar serta dapat tergali dengan maksimal sehingga tercapai solusi yang diharapkan. Baik Bu Dani, rasanya saya cukup untuk bertanya. Silakan untuk memulai percakapan dengan coach
diuji. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Terima kasih Bu Ambar. Insya Allah saya siap. Silakan Ibu bisa memulai. Assalamualaikum Bu Haris, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Ada kabar apa ini Bu Haris? Kabar apa ya Bu ya? Saya tuh kok ngerasa agak kebingungan Bu dalam mengelola ekskul. Nah, saya kayaknya pengen curhat deh sama Bu Dani. Oh, jadi Bu Haris dalam pertemuan ini bertujuan untuk membahas tentang pengelolaan ekskul. Iya, iya Bu. Jadi saya merasa saya kerepotan untuk mengorganisir jumlah murid yang begitu banyak, sedangkan tempatnya tidak begitu luas dan waktunya sangat pendek, gitu Bu. Baik, berarti harapan Bu Haris dalam pembicaraan kita akan mendapatkan solusi seperti apa Ibu dalam ekskul broadcasting ini? Saya pinginnya anak-anak itu mendapatkan kesempatan yang sama. Karena bisa jadi gini, ketika anak-anak itu antri untuk siaran, tempatnya kan sempit Bu, jadi mereka harus di luar. Nah, ketika mereka sudah antri lama, waktunya juga pendek. Jadi ketika yang lain sudah antri dan sudah selesai, giliran yang terakhir, karena waktunya sudah habis, jadi tidak bagian begitu. Kalau dari pengamatan Bu Haris, kompetensi apa yang dimiliki anak-anak Ibu? Banyak Bu, jadi anak-anak itu bagus di public speaking. Jadi mereka bisa menulis naskah sendiri dan kemudian bisa siaran on air di radio gitu. Dan ini luar biasa. Kalau dari Bu Haris, anak-anak ini ada di level berapa kalau dikasih angka 1 sampai 10 Ibu? Kalau sejauh ini saya masih memberikan angka di angka 7 gitu, karena mungkin kekurangannya adalah tempat dan waktu. Kalau menurut Bu Haris, anak-anak bisa dinaikkan menjadi level berapa nanti? Kalau saya yakin sih Bu, anak-anak itu bisa naik sampai level 10, semisal dia mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat mengeksplorasi potensinya. Oh, jadi menurut Bu Haris kemampuan anak-anak di public speaking melalui radio memang sudah bagus ya? Ya, dan saya pikir sayang kalau tidak dikembangkan. Nah, namun itu Bu, kesulitannya adalah tempat kami itu cuma 1 kali 1 meter aja dan waktunya terbatas. Jadi menurut Bu Haris kendala yang dihadapi saat ini kurangnya tempat dan waktu agar anak-anak cukup mengeksplorasi potensi mereka, gitu ya Bu? Ya, ya Bu. Nah, jadi saya harapannya punya kondisi ideal di mana ada tempat yang luas agar anak-anak itu dapat fokus untuk mempersiapkan siarannya, gitu. Jadi menurut Bu Haris dengan kondisi idealnya semua anak-anak yang mengikuti nanti ekskulnya mendapatkan kesempatan yang sama ya? Ya begitu. Jadi menurut Bu Haris mendukung karena anak-anak akan berbenturan dengan ekskul lain atau organisasi yang lain. Jadi kalau saya mikirnya akan menggunakan jam-jam istirahat dan jam pulang sekolah, begitu. Nah, dan ini akan segera saya eksekusi gitu, karena memang khawatirnya anak-anak itu bosan dan kemudian tidak ada menurun motivasi untuk ikut ekskul gitu. Wah, ide yang bagus sekali Bu Haris. Memanfaatkan waktu yang sedikit, bagaimana Bu Haris akan melakukannya? Nah, saya akan membuat jadwal. Jadi karena anaknya itu banyak,
Jadi kalau 1 minggu, misalnya 1 hari itu ada 3 kali istirahat dan waktu pulang sekolah. Jadi kalau misalnya berarti kan ada 4 kesempatan. Kalau misalnya dikali 5 hari, itu sebenarnya belum mencukupi semua untuk dapat giliran. Nah, jadi saya buat siklusnya 2 mingguan. Jadi nanti kalau si A misalnya ketemu di pekan pertama, nanti dia akan ketemu lagi di pekan ketiga. Begitu, Bu. Dengan jadwal ini apakah sudah memfasilitasi anak-anak dengan rata-rata? Ya, jadwal ini kalau menurut saya sudah bisa memfasilitasi anak-anak untuk siaran dan rata begitu. Jadi kayaknya mereka bakal senang. Bagaimana gambaran Bu Haris tadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya pengen mengumpulkan anak-anak dan kemudian membuat jadwal bersama sehingga mereka bisa memilih kapan mereka akan siaran sesuai dengan minat mereka masing-masing. Ini kita sudah di ujung pembicaraan. Kira-kira Bu Haris apa yang apa? Saya alhamdulillah senang sekali saya mendapatkan solusi dari permasalahan selama ini gitu ya, karena kalau tidak segera diselesaikan anak-anak akan menurun motivasinya. Jadi saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan menggunakan kelas 7A untuk tempat persiapan penyiaran, dan kemudian saya juga akan membuat jadwal bersama anak-anak untuk siaran on air. Gitu. Siapa saja Bu yang akan Bu Haris libatkan dalam aksi ini? Karena ini melibatkan anak-anak, jadi mungkin saya dalam pembuatan jadwal nanti saya minta bantuan pengurus broadcasting ekskul gitu ya, jadi terdiri dari anak-anak juga. Terus saya juga akan melibatkan wakakurikulum, Alhamdulillah, Bu Dani, bagaimana perasaan Ibu sebagai coach? Alhamdulillah Bu, saya sedikit telah menjadi pendengar dari masalah oleh coaching. Baik Bu Dani, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching Bu Dani beserta coaching. Namun sebelum saya memberikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian coaching Bu Dani tadi? Ya Bu, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi coaching. Sedangkan kompetensi inti yang sudah saya terapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik Bu Dani, apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Bu Dani sudah menerapkan prinsip kemitraan, dibuktikan tadi ketika ngobrol sudah setara, tidak ada senioritas. Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana tadi Ibu juga sudah berusaha menggali kreativitas coaching dalam mendapatkan solusi dari masalahnya. Bu Dani juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Semua sudah terlaksana, dan hal yang paling penting yang sudah saya catat adalah Ibu Dani sudah bagus dalam menerapkan alur tirta. Tadi Bu Dani sudah memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab.
Alhamdulillah dari catatan saya, Ibu telah melakukan percakapan dengan coaching dengan sangat baik, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu Dani. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Dani ingin kembangkan dalam proses percakapan? Saya ingin mengembangkan satu poin dengan kehadiran penuh. Tadi Koce memiliki kebingungan. Mungkin saya bisa menggunakan teknik slow untuk membuat Koce lebih rileks. Baik, kehadiran penuh atau princess merupakan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Untuk coaching berikutnya begitu ya Bu ya. Saya berharap Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini dan kompetensi lainnya sehingga proses menggali ide ini semakin lancar. Saya juga berharap dalam proses coaching selanjutnya Ibu Dani tetap berpegang pada prinsip Alutirta. Terima kasih Bu Dani sudah sungguh luar biasa. Semoga dapat berdampak bagus pada diri Bu Dani dan rekan sejawat Bu Dani. Sukses untuk Ibu ke depannya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dalam proses supervisi ini? Ya Bu, dari proses supervisi ini saya mendapatkan perbaikan diri. Dari bagaimana menjadi coach, dengan supervisi ini saya dapat merefleksi dan mengevaluasi. Sehingga saya dapat mengetahui bagian mana yang masih saya harus memperbaiki dan bagian mana yang sudah saya lakukan. Luar biasa Dani. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi ini dengan lancar. Sampai bertemu di kesempatan lain ya Bu Dani. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ada beberapa yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian sebagai observer agar Ibu tahu. Sebagai rubrik penilaian yang harus Ibu Haris penuhi dalam melakukan percakapan dengan coach. Yang pertama, Ibu Haris harus memahami prinsip seorang coach, bahwa Bu Haris dapat percakapan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentunya Bu Haris juga harus memiliki kompetensi dalam coaching, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, selain itu saya juga berharap dalam percakapan coaching, Ibu Haris juga menekankan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk penilaian proses nanti. Bagaimana, bisa dipahami Bu Haris? Ya, Allah paham Bu. Ya, boleh Bu Haris. Yang ingin saya kembangkan, alhamdulillah sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Ya, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi Bu Haris, apa yang Ibu kembangkan pada coaching nantinya? Dari proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Baik Ibu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif. Itu
karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi coaching itu dengan maksimal gitu. Dan saya harapannya juga dapat memperoleh solusi dari permasalahan begitu Bu. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah kunci untuk memahami kondisi coaching dalam proses menggali. Nah, menurut Bu Haris, indikator ketercapaiannya bagaimana untuk menuju tujuan dalam percakapan nantinya? Indikator yang ingin saya tuju itu saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut dan saya dapat menggali ide-ide dari coaching dan kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Baik, semoga apa yang Ibu tuju meliputi menggali ide dan menerapkan alur tirta dapat dilaksanakan lancar, serta dapat tergali dengan maksimal sehingga tercapai solusi yang diharapkan. Baik Bu Haris, rasanya saya cukup untuk bertanya. Silakan untuk memulai percakapan dengan coaching. Semoga bisa berjalan lancar dan sesuai indikator yang sudah diterapkan. Oke, terima kasih Bu Dani. Insya Allah saya siap. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Haris. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Kabar hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu Haris. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu Alhamdulillah Bu Haris, bagaimana perasaan Ibu sebagai coach? Alhamdulillah Bu, saya lega. Saya hari ini bisa mendengar masalah dari coach dan kemudian saya bisa menggali gitu. Baik Bu Haris, jadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching Bu Haris beserta coaching. Namun sebelum saya memberikan hasil pengamatan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian coaching Ibu tadi? Ya, tadi dari proses coaching saya sudah menerapkan kemitraan. Saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Salah satunya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi coaching. Nah, sedangkan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tadi juga sudah saya terapkan, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali. Gitu. Baik Bu Haris, apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Bu Haris menerapkan prinsip kemitraan, dibuktikan dengan ketika mengobrol sudah setara, tidak ada senioritas. Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana tadi Ibu juga sudah berusaha menggali potensi yang ada. Kreativitas coaching dalam mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ibu Haris juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Semua sudah terlaksana. Dan hal yang paling penting yang sudah saya catat adalah Ibu Haris sudah bagus dalam menerapkan alur bintang. Tadi Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah dari catatan saya, Ibu telah melakukan percakapan dengan coach yang sangat baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu Haris. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Haris ingin kembangkan dalam proses coaching tadi? Ya, yang saya kembangkan dalam proses coaching kedepannya mungkin mendengarkan penuh kehadiran gitu. Kehadiran penuh
Nah, jadi mindfulness, jadi saya bisa menggali lebih mungkin ide-ide yang selama ini eh, ada di dalam diri coaching gitu. Dan kemudian saya juga mungkin akan menerapkan teknik stop, karena memang ini juga membantu coaching untuk lebih tenang ketika mengungkapkan permasalahan-permasalahannya gitu. Baik Bu, kehadiran penuh atau presensi merupakan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching berikutnya. Saya berharap Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini dan kompetensi lainnya sehingga proses menggali ide ini semakin tajam. Saya juga berharap dalam proses coaching selanjutnya Bu Haris tetap berpegang pada prinsip alur tirta. Terima kasih Bu Haris, sungguh luar biasa. Semoga dapat berdampak bagus pada diri Bu Haris dan rekan sejawat. Sukses selalu ke depannya Bu. Dan terima kasih Bu. Nah, pertanyaan paling terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dalam proses supervisi ini? Dari proses pengamatan atau supervisi ini, saya merasa bahwa saya dapat dievaluasi, kemudian saya juga dapat merefleksi sehingga saya bisa memperbaiki sisi-sisi mana yang saya ternyata kurang dan saya bisa memperbaikinya begitu, dan kemudian di evaluasi itu bisa saya pakai untuk coaching berikutnya begitu Bu. Memang luar biasa Bu Haris. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi ini dengan lancar. Sampai bertemu di kesempatan lain ya Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.